Oke, hari ini di hari puasa yang kedua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pak Buang Family. Nah, kali di puasa hari yang kedua, saya tetap beraktivitas sebagaimana biasa. Kebetulan di kantor ini masuk ya. Di kantor masuk, jadi saya beraktivitas seperti biasa. Ini kebetulan siswaku mau bikin portofolio ya, jadi minta didampingi saya sebagai guru olahraganya karena mereka mau masuk ke jenjang kuliah, masuk perguruan tinggi olahraga, dan masuknya dengan apa, bikin portofolio ya. Ada, nggak tahu berapa orang ini, berapa orang nanti yang Ini cuma ini, Pak. ini sudah 5 kurang 1 ya. Ya, Pak. Jajal sapa sih? Sapa Arsat kabaran bek menawa. Oh ya. Kabaran punya nomornya toh? Dia dulu ngomongnya mau ikut gitu loh. Ya, ini saya beraktivitas biasa ya. Jadi walaupun puasa bagi saya tidak ada masalah ya. Karena saya punya tips tersendiri pada saat saya berpuasa. Jadi tipsnya kalau kita berpuasa, yang jelas saya terbiasa bangun malam ya. Jadi bangun yang enak itu sekitar 2:30. Jadi 2:30 itu artinya jam 2 bangun enak, sampai jam 3. Jadi antara jam 2 sampai jam 3 itu enak-enaknya bangun malam ya. Dan setelah bangun saya terbiasa mandi dulu ya. Jadi setelah bangun mandi. Nah, kalau sudah bangun mandi itu enak ya. Dan mandinya ini supaya enak, kita jangan pakai air yang ada di jeding ya. Jadi jangan, saya airnya pakai air pancuran ya, yang langsung dari sumber atau dari dalam sumur ya. Jadi air sumur asli, sehingga saya saat mandi saya tidak kedinginan, airnya hangat. Walaupun bukan air hangat, tapi airnya sudah hangat ya, begitu. Nah, setelah itu, setelah mandi, saya kalau mandi terbiasa mandi rambutnya tak basahi, keramas ya. Karena rambut saya pendek, jadi tidak masalah. Keramas setiap hari tidak masalah. Setiap saya mandi saya mesti keramas ya. Jadi walaupun puasa atau tidak puasa, saya kalau mandi pasti keramas. Jadi semua kena air, jadi seger. Nah, setelah itu kita sholat dulu ya. Jadi setelah mandi, setelah bangun, mandi, sholat ya. Nah, saya terbiasa kalau makan sahur, ini terbiasa makan sahur di akhir ya. Maksudnya menjelang apa namanya, imsak ya. Jadi saya biasanya sahurnya itu 3:30. Ini kita sahur santai ya. Dan karena sudah sholat, sudah mandi, sudah sholat, dan bangunnya sudah lama ya. Oh ya, saya terbiasa kalau bangun mesti ke kamar kecil dulu ya. Biasa. Saya tradisikan, saya biasakan sitap dulu ya. Jadi kotorannya dibuang dulu ya. Jadi buang air kecil dan buang air besar itu saya biasakan setiap pagi. Nah, setelah itu karena kita sudah mandi, sudah sholat, sudah beraktivitas, otomatis badan kita sudah enak dan kita bisa makan lebih lahap ya, daripada kita bangun tergesa-gesa terus kita nanti males makan. Kalau bangunnya terlalu mendekati imsak, biasanya males makan. Karena orang baru bangun suruh makan ya males. Tapi kalau kita sudah agak lama, dari jam maksimal ya 2:30 lah ya, 2:30 atau jam 3 paling mundur. Jadi antara jam 2 sampai jam 3 itu enak-enaknya orang bangun. Nah, setelah itu menunya ini biasanya saya, ya maaf Pak Ayah Friend ya, saya ini orang desa, jadi makanannya ini mesti tidak lupa sayur ya. Sayur, yang penting pokoknya ada nasi, ada sayur ya. Sayurnya ini biasanya saya banyak nggak belinya itu ya. Jadi kalau di sekitar rumah saya itu ada macam-macam ya, ada gambas, ada terong ya, ada sayur macam-macam ya, bayam ya, kenikir, itu kita nggak beli ya. Jadi cenderungnya begitu. Dan biasanya proteinnya ini biasanya
yang paling sering saya menggunakan tahu, tempe, atau ikan laut. Ya, tahu, tempe, ikan laut atau telur. Itu yang sering saya makan ya. Jadi kalau makan seperti itu, dan tidak lupa saya selalu minum susu. Minum susu. Nah, minum susu. Dan kalau pagi saya nggak terbiasa makan buah. Tapi kalau sore saya terbiasa mesti ada buahnya. Kalau sore ada buahnya. Kalau biasanya kalau nggak puasa siang itu saya makan buah. Tapi kalau pagi agak malas makan buah. Sebenarnya ya nggak kurang menunya. Sehingga sebenarnya yang bagus tuh kalau makan sahur ini yang jelas memang di akhir ya. Jadi puasa ini bagi saya tidak ada masalah dengan kebugaran, karena kita akan puasa itu hanya geser makan aja. Jadi geser jadwal makan. Saya terbiasa makan sehari 2 kali ya. Jadi cuma makannya ini dipagikan. Jadi kalau biasanya pagi ya, saya makannya pagi-pagi buta ya. Jadi sebelum subuh ya, sebelum imsak. Jadi sebelum terbit fajar ya. Nanti hanya itu aja. Terus aktivitas yang biasa ya. Cuma saya kalau puasa ini agak sering mandi. Jadi mandinya 3 kali. Jadi kalau pagi sudah mandi pagi buta, terus kalau siang sholat duhur saya mesti mandi ya. Kalau mandi mesti keramas. Terbiasa ya. Terus sore hari saya banyak olahraganya sore hari, friend ya. Jadi kalau olahraga pagi nggak terlalu keras ya. Tapi kalau sore saya justru olahraganya sore hari, karena kalau sore hari ini kalau olahraga dulu ini ya menambah semangat ketika kita berbuka puasa. Oke ya. Jadi untuk friend-friendku semuanya, itu mungkin sekedar tips gimana supaya kita puasa ini tetap fresh, tetap bugar, tetap kuat ya, tetap tidak loyo, tidak lemas. Jadi yang pertama bangunnya yang pagi ya. Supaya bisa bangun pagi, tidurnya jangan malam-malam ya. Tidurnya jangan malam-malam ya. Jadi tidur itu jangan sampai di atas jam 12. Jadi tidur itu yang bagus tuh ya kita sekitar jam 10 itu kita sudah jam 10 11 ya. Jadi 9, 10, 11 antara itulah. Jangan sampai lebih dari jam 12 malam ya. Jadi itu setelah bangun kita mandi, setelah mandi kita ya sholat dulu, beraktivitas dulu. Terbiasa saya kalau pagi BAB dan buang air besar dan reaksi itu pagi hari. Sebelum bangun itu langsung terbiasa seperti itu. Nah, setelah itu sholat baru kita makan sahur. Makan sahur semangat dan sepuasnya ya. Karena kita mau beraktivitas di siang hari yang panjang ya. Oke. Terus siang harinya kita ya yang jelas ketika kita mau sholat duhur kita mandi, kita mau sholat asar atau pokoknya kalau sholat asar nggak mandi sih, cukup wudhu aja. Cuman setelah itu saya olahraga biasanya. Setelah olahraga saya baru mandi. Setelah itu baru kita makan buka dengan puasa. Oh ya, kalau siang saya terbiasa istirahat, friend ya. Kalau puasa itu saya usahakan siang itu ada tidurnya. Jadi biasanya tidur saya itu setelah sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ini saya bisa tidur sekitar jam yang 12 jam 1 lah itu ya. Lanjut berikutnya kita beraktivitas seperti biasa. Oke. Ini sekedar tips puasa biar kita tetap bugar. Mungkin permenku ingin tahu, yang jelas saya ini puasa dan tidak tetap sama saja, tetap beraktivitas sebagai Indonesia. Oke, jangan lupa subscribe dan komennya, share ya biar permenku biar tahu bagaimana supaya kita puasa tetap bugar dan sehat. Oke, semoga kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini sebulan penuh dengan lancar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.